solusi keuangan. Secara spesifik, fintech didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. Dalam pengertian yang lebih luas, fintech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Fintech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses, atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyedia layanan keuangan. Bagian teknologi fintech dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien seperti e-aggregators, big data, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data, dan pemrosesan atau pelaksanaan perintah melalui kontrak pintar atau smart contract. Akses dan konstabilitas informasi merupakan isu penting di sini. Manajemen investasi, dimensi ini mencangkup platform e-trading yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, kontrak pintar, dan inovasi fintech yang menawarkan saran otomatis mengenai layanan keuangan, termasuk manajemen investasi dan portofolio. Next, man. Next. Ya, selanjutnya yaitu sejarah fintech. Walaupun istilah fintech baru muncul setelah teknologi informasi berkembang, namun sebenarnya cikal bakal fintech telah dapat dilacak sejak ratusan tahun yang lalu. Evolusi teknologi keuangan telah berkembang sejak lama dan dapat diringkas menjadi beberapa generasi seperti berikut. Next. Yang pertama yaitu 1.0, yaitu yang terjadi pada 1866 sampai 1967. Pada akhir abad ke-19, teknologi seperti telegraf, rel kereta api, dan kapal uap membantu menjalin hubungan keuangan lintas batas. Pada tahun 1866, infrastruktur dasar yang memungkinkan periode globalisasi keuangan yang kuat membentang dari tahun 1866 sampai 1913 adalah pemasangan kabel telegraf transatlantik, diikuti oleh perkembangan teknologi pasca Perang Dunia yang pesat. Pada akhir periode ini, jaringan telex global telah diterapkan yang memberikan landasan komunikasi di mana tahap fintech selanjutnya akan terungkap. Next, man. Yang kedua yaitu fintech 2.0, yaitu yang terjadi pada 1967 sampai 2008. Akhir tahun 1960-an dan 1970-an melihat kemajuan pesat dalam sistem pembayaran elektronik. Memang dasar layak diikuti oleh sistem pembayaran antar bank clearing AS pada tahun 1970 dan Fedwire diperkenalkan segera setelah itu. Merefleksikan kebutuhan untuk menghubungkan sistem pembayaran domestik, Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau biasa disingkat dengan SWIFT didirikan pada tahun 1973, diikuti tak lama kemudian oleh runtuhnya Erste Bank pada tahun 1974, sebuah peristiwa yang menyoroti risiko meningkatnya hubungan keuangan internasional. Krisis ini menjadi katalisator untuk prakarsa peraturan, yaitu pembentukan Komite Basel untuk pengawasan perbankan bank untuk penyelesaian internasional pada tahun 1975, yang mengarah pada serangkaian perjanjian hukum lunak internasional. Pada tahun 1987, Black Monday melihat pasar saham jatuh secara global. Efeknya adalah pengingat bahwa pasar global saling terkait secara teknologi. Pemutus sirkuit diperkenalkan untuk mengendalikan kecepatan perubahan harga, memacu regulator sekuritas untuk menciptakan mekanisme untuk memfasilitasi kerjasama. Kemajuan pada pertengahan tahun 1990-an menggarisbawahi risiko awal sistem manajemen risiko terkomputerisasi
sebagaimana dibuktikan dengan runtuhnya manajemen modal jangka panjang setelah krisis keuangan Asia dan Rusia pada tahun 1998. Namun tingkat perkembangan berikutnya berlanjut dengan penyediaan perbankan konsumen online oleh Wells Fargo pada tahun 1995. Munculnya internet pada tahun 1990-an memberikan perubahan mendasar yang memungkinkan fintech berkembang menjadi fintech 3.0 satu dekade kemudian. Selama fintech 2.0, e-banking menghadirkan risiko baru bagi regulator. Di sisi lain, menjalankan bank internet elektronik adalah suatu kemungkinan karena teknologi memfasilitasi penarikan instan. Regulator berharap penyedia e-banking akan menjadi lembaga keuangan resmi biasanya, satu-satunya entitas yang diizinkan untuk menggambarkan diri mereka sebagai bank. Tapi Fintech 3.0 menyerukan pemikiran ulang radikal tentang pandangan itu. Next. Fintech 3.0, yaitu yang terjadi pada tahun 2008 sampai dengan sekarang. Antara 2007 sampai 2008, pertemuan faktor memberikan dorongan untuk Fintech 3.0 di negara maju. Citra merek bank sangat terguncang di sini. Sebuah survei pada tahun 2015 melaporkan bahwa orang Amerika lebih mempercayai perusahaan teknologi daripada bank untuk menangani uang mereka. GFC merusak profitabilitas dan daya saing bank, dan peraturan berikutnya mendorong biaya kepatuhan ke rekor tertinggi sekaligus membatasi kredit. GFC selanjutnya menyebabkan redundansi skala besar, meninggalkan banyak profesional yang ingin menerapkan keterampilan mereka ke outlet baru. Saat 2008, GFC juga memainkan peran penting dalam kisah perkembangan vintage. Sangat dipertanyakan apakah Fintech 3.0 akan muncul setelah krisis akibat GFC yang terjadi pada 5 tahun sebelumnya. Fintech 3.0 memerlukan penetrasi ponsel cerdas tingkat tinggi dan kecanggihan asli terkait antarmuka pemrograman aplikasi atau biasa disingkat dengan API. Kedua, perkembangan teknologi itu diperlukan untuk menyediakan antarmuka konsumen dan interoperabilitas antara layanan dan aplikasi yang telah mendukung Fintech 3.0. Faktor pembeda utama Fintech 3.0 adalah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan identitas penyedia jasa keuangan. Perusahaan rintisan dan teknologi telah menantang lembaga keuangan yang sudah mapan dengan menawarkan layanan khusus kepada konsumen, bisnis, dan lembaga keuangan yang sudah ada. Fintech 3.0 dicirikan oleh pertumbuhan pesat dari perusahaan yang awalnya terlalu kecil untuk dipedulikan menjadi terlalu besar untuk diabaikan, hingga akhirnya terlalu besar untuk gagal. Biasanya pendekatan regulasi utama dalam Fintech 2.0 adalah memusatkan upaya regulasi pada institusi penting secara sistemik. Namun landscape yang lebih terfragmentasi saat ini menimbulkan pertanyaan penting bagi regulator tentang kapan tepatnya mereka harus mulai fokus pada pelaku industri tertentu. Masalah ini mendorong otoritas Cina untuk mengevaluasi kembali pendekatan mereka pada tahun belah. Ini juga menyoroti mengapa evolusi fintech membutuhkan perkembangan serupa di regulator teks. Pendekatan multilevel yang fleksibel harus diterapkan sehingga persyaratan peraturan diperlakukan dengan intensitas yang bervariasi tergantung pada ukuran dan risiko perusahaan. Pada dasarnya, regulator perlu bekerja sama dengan industri untuk memahami dinamika pasar yang berubah untuk mengembangkan pendekatan yang mempromosikan inovasi sambil menyeimbangkan risiko dan menghilangkan peluang untuk arbitrase peraturan. Next one. Nah, selanjutnya yaitu materi tipe-tipe fintech yang akan dijelaskan oleh siapa ya? Ya, silakan yang bertugas menjelaskan, dipersilakan. Yang selanjutnya ada tipe-tipe vintage. Siapa ya? Ngerti. Iya. Halo? Ada suaranya nggak? Yang selanjutnya adalah tipe-tipe vintage. Financial
Stability Board atau FSB mengelompokkan aktivitas vintage dalam layanan jasa keuangan ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, pembayaran, clearing, dan penyelesaian. Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran mobile, baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank, dompet elektronik, mata uang digital, dan penggunaan teknologi kasbook atau buku besar terdistribusi. Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik. Yang kedua ada deposito, pinjaman, dan peningkatan modal. Inovasi vintage yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding dan platform pinjaman peer-to-peer secara online, mata uang digital, dan DLT. Yang ketiga ada manajemen investasi. Dimensi ini mencakup platform e-trading yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, kontrak pintar, dan inovasi vintage yang menawarkan saran otomatis mengenai layanan keuangan, termasuk manajemen investasi dan portofolio. Yang keempat ada manajemen resiko. Perusahaan vintage yang berpartisipasi di sektor asuransi berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga underwriting, penetapan harga risiko, dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit. Yang kelima ada dukungan pasar. Bagian teknologi vintage dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien seperti e-aggregators, big data, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan atau pelaksanaan perintah melalui kontrak pintar. Akses dan kontestabilitas informasi merupakan isu penting di sini. Next. Next month. Tipe-tipe vintage yang selanjutnya itu dari Ernst dan Young mengelompokkan layanan vintage ke dalam 5 kategori. Yang pertama, transfer dan pembayaran uang atau money transfer and payment. Yang kedua, penganggaran dan perencanaan keuangan, budgeting and financial planning. Yang ketiga, tabungan dan investasi atau saving and investment. Yang keempat, pinjaman atau borrowing. Yang kelima, asuransi atau insurance. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada startup dan marketplace. Next. Startup ini perusahaan yang baru saja didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Nah, perusahaan startup ini biasanya mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanan atau produknya itu berbasiskan teknologi. Perusahaan rintisan atau startup ini dan sekaligus yang marketplace itu juga sangat terkait dengan financial teknologi. Seiring dengan maraknya perkembangan ekonomi digital di Indonesia, sejak sebelum maupun saat pandemi global COVID-19 ini melanda Indonesia dan dunia. Selanjutnya, ada ciri-ciri perusahaan startup. Sebelum saya kenalkan apa saja perusahaan startup di Indonesia, perlu kita ketahui bahwa ciri-ciri perusahaan startup yang pertama yaitu memiliki ide yang sangat inovatif dan disruptif. Yang kedua adalah memiliki mobile application untuk mendukung core bisnisnya. Yang ketiga ada sedang menjalani program-program dari investor. Yang selanjutnya memiliki grow bisnis yang sangat cepat dibanding perusahaan lainnya. Dan yang selanjutnya banyak media yang mengulas karena inovasi yang dibawa oleh startup itu sendiri. Dan yang terakhir ada masuk jangkauan radar investor yang ingin ikut serta mengembangkannya. Next. Selanjutnya ada ikon top startup di Indonesia pada tahun 2020. Yang pertama ada Gojek.
bahwa kita tahu Gojek ini didirikan oleh Nadiem Makarim. Gojek adalah startup Indonesia yang pertama, berawal dari call center ojek motor panggilan. Dan saat ini Gojek sudah menjadi super aplikasi untuk beragam kebutuhan, mulai dari transportasi, makanan, sampai lifestyle. Selain sudah merambah ke negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura, saat ini Gojek sudah berstatus sebagai dekakorn. Di mana kita ketahui dekakorn itu sendiri adalah startup dengan nilai valuasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, istilah unicorn, dekakorn, dan yang satunya itu tingkatannya, yang unicorn dulu. Yang unicorn itu kan diberikan pada perusahaan rintisan yang memiliki valuasi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, di atas unicorn itu ada dekakorn tadi yang sudah yang di Gojek tadi, yaitu ada startup dengan nilai valuasi 10 miliar dolar Amerika Serikat atau 10 kali lipat dari unicorn. Kebanyakan dekakorn ini berasal dari Amerika Serikat. Nah, selanjutnya yang di atasnya unicorn dan dekakorn itu adalah hektokorn, yakni istilah yang diberikan pada perusahaan rintisan dengan valuasi lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada Tokopedia. Nah, Tokopedia ini juga merupakan e-commerce startup yang didirikan oleh William Tanuwijaya. Tokopedia ini sedang mengumpulkan pendanaan baru atau fundraising untuk meningkatkan traksi dan bersiap untuk IPO. Nah, investor Tokopedia selain Alibaba adalah SoftBank Group dari Jepang dan Sequoia Capital dari India. Selanjutnya ada Traveloka, dibangun pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi dan sudah beroperasi di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Traveloka menjadi startup 5 tahun. Tidak hanya menyediakan layanan akomodasi dan transportasi, Traveloka ini saat ini sudah menambah layanan lifestyle dan finansial. Selanjutnya ada Bukalapak, dibangun pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki. Dan Bukalapak ini mencatat valuasi sebesar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat di Oktober 2019. Namun Bukalapak sendiri itu sudah ditinggal oleh foundernya, yaitu Ahmad Zaki, mundur di Desember 2019. Namun beliau masih menjabat sebagai Dewan Pengawas. Selanjutnya ada OVO. OVO ini platform pembayaran digital di bawah Lipo Group. OVO saat ini menjadi vintage terbesar di Indonesia. OVO ini menjadi unicorn di tahun 2019 dan merupakan e-wallet terpopuler kedua di Indonesia setelah GoPay. Dan yang terakhir ada JDID. JDID baru saja meraih satu startup unicorn dengan valuasi yang mencapai 1 miliar Amerika Serikat atau sekitar 14,1 triliun. Ini membuat JDID menjadi penghuni baru daftar startup unicorn Indonesia yang sebelumnya ada Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan OVO. Next. Nah, seperti kita ketahui tadi marketplace itu sebuah website yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet. Salah satu marketplace pertama di dunia yang mempopulerkan marketplace adalah eBay. Dirilis pada tahun 1995, website ini membuat proses penjualan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya. Oke, marketplace ini sebenarnya konsepnya mirip dengan pasar tradisional. Namun yang membedakan dari keduanya, ini online, kalau pasar tradisional ini offline. Dan bedanya, kalau pasar tradisional ini sewa tempat, kalau marketplace tidak perlu menyewa tempat. Dan kita ketahui sendiri, apalagi kalau yang cewek-cewek sering belanja di online shop, nah ini aplikasi-aplikasi yang sudah sangat populer di Indonesia. Ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan masih banyak yang lainnya.
Next. Oke, yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, selanjutnya ada ekosistem fintech. Lanjut. Nah, di sini ekosistem fintech ada 5 yang perlu. Yang pertama ada demand atau permintaan. Itu merupakan atribut yang berhubungan dengan permintaan pelanggan di seluruh konsumen, perusahaan, dan lembaga keuangan. Biasanya ini permintaan paling banyak atau di zaman sekarang itu berasal dari kalangan generasi milenial yang cenderung memiliki minat tinggi atas penggunaan fintech dalam bertransaksi. Ada talent. Talent merupakan atribut yang berhubungan dengan ketersediaan teknologi, layanan keuangan, dan bakat kewirausahaan. Teknologi informasi menjadi backbone atau tulang punggung utama pesatnya kemajuan fintech beserta inovasi-inovasi layanan keuangannya. Yang ketiga ada solution, merupakan atribut yang berhubungan dengan pengenalan teknologi, produk, layanan, dan proses baru. Berbagai kendala yang selama ini muncul dari transaksi konvensional dapat diatasi oleh fintech. Proses transaksi menjadi lebih mudah, bervariasi, fleksibel, kompetitif, dan aman. Lanjut. Yang keempat ada capital. Ketersediaan sumber daya keuangan untuk startup dan internal inisiatif. Banyak perusahaan startup yang berkembang sangat membutuhkan kapital dengan jumlah yang relatif besar. Namun membutuhkan aliran dana yang cepat, liquid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fintech mampu menyediakan alternatif capital bagi startup dengan cepat dan transparan. Yang kelima ada polisi. Merupakan atribut yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan di bidang regulasi, perpajakan, dan inovasi inisiatif. Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia secara proaktif telah mengeluarkan sejumlah aturan yang berhubungan dengan fintech. Lanjut. Nah, di sini pada tanggal 11 Oktober 2018, IMF dan Bank Dunia meluncurkan Bali Fintech Agenda. Di sini menghasilkan 12 elemen kebijakan yang bertujuan membantu negara-negara anggota untuk memanfaatkan peluang dan kemajuan pesat dalam teknologi keuangan. Yang pertama ada merangkul janji fintech, yang kedua memungkinkan teknologi baru untuk meningkatkan penyediaan layanan keuangan, yang ketiga ada memperkuat persaingan dan komitmen untuk pasar yang terbuka, bebas, dan dapat diperebutkan. Yang keempat, membina fintech untuk mendorong inklusi keuangan dan mengembangkan keuangan pasar. Yang kelima, memantau perkembangan dengan cermat untuk memperdalam pemahaman tentang sistem keuangan yang berkembang. Nomor 6, menyesuaikan kerangka regulasi dan praktik pengawasan untuk keteraturan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan. Lanjut. Yang ketujuh ada menjaga integritas sistem keuangan. Yang kedelapan, modernisasi kerangka hukum untuk menyediakan lanskap hukum yang memungkinkan. Yang kesembilan, menjamin stabilitas moneter dan sistem keuangan domestik. Yang kesepuluh, mengembangkan infrastruktur keuangan dan data yang kuat untuk mempertahankan manfaat fintech. Yang ke-11, mendorong kerjasama internasional dan berbagai informasi. Yang ke-12, meningkatkan pengawasan kolektif dari sistem moneter dan keuangan internasional. Lanjut. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Maul kayaknya. Oh, ini punya Mas Ahlul Furqon. Mungkin itu ada itunya, Man. Ada audionya. Coba dilanjut.
Selanjutnya emerging market and social vintage yang dijelaskan oleh Ahlul. Itu bisa di play sound-nya, Man. Bank. Baik, selanjutnya kita akan membahas emerging market and social fintech. Nah, sebagian besar negara pasar berkembang itu memiliki infrastruktur sistem keuangan yang terbatas. Nah, bank itu kan mengandalkan teknologi yang tidak dapat diakses oleh penduduk pedesaan yang merupakan mayoritas di negara berkembang. Nah, tidak terlihat oleh sistem perbankan bagi mereka yang menggunakan uang tunai untuk sebagian besar transaksi mereka, dan tidak dapat mengakses kredit asuransi pada di perdesaan. Nah, karena hal tersebut bisa jadi keberadaan adalah sesuatu kebutuhan, dikarenakan susahnya dalam pendidikan dan pekerjaan. Tanpa infrastruktur keuangan itu sulit bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank untuk memulai bisnis. Sebagai model pembiayaan baru yang merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi fintech, telah mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya itu dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Baik, selanjutnya adapun keuntungan dari fintech itu yang dapat dirasakan oleh konsumen yang pertama itu yaitu fintech ini memberi manfaat seperti mendapat layanan lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih murah. Nah, bagi pemain fintech atau pedagang produk atau jasa, itu fintech memberi manfaat menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, dan membekukan alur informasi. Nah, keuntungan yang didapat bagi pemerintah itu fintech memberikan manfaat untuk mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau SNKI. Adapun keuntungan dari fintech, akibat dari efektivitas dan efisiensi tersebut, fintech itu telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Oleh karenanya itu, fintech itu sekarang ini mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Nah, sebagian sistem pembayaran baru, fintech telah berperan dalam yang pertama itu menyediakan pasar bagi pelaku usaha khususnya UMKM yang mengandalkan media digital sebagai basis pemasarannya. Terus menjadi alat bantu untuk pembayaran dan bisa juga membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, dan membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Akibat dari efektif keberadaan fintech bagi pelaku UMKM. Nah, harapan bagi para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah dalam mengembangkan usahanya salah satunya terkait bagi pelaku UMKM untuk mengakses biaya fintech berupa P2P, yaitu peer-to-peer, yang membuat UMKM itu yang unbankable itu menjadi terakses. Unbankable itu yang jauh dari sistem layanan bank. Nah, pada ujungnya itu fintech ini bisa membuat kapasitas usaha mengalami peningkatan. Nah, kehadiran teknologi menjadikan layanan keuangan menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. 3 elemen ini terkadang sulit diperoleh ketika pelaku UMKM mendatangi bank. Disinilah peran fintech bisa menjadi solusi bagi
pengembangan usaha UMKM di masa mendatang. Fintech memiliki peran penting dalam kinerja koperasi, yaitu berupa peningkatan efisiensi baik dari operasional, koperasi, ataupun efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya. Nah, tidak hanya itu, Fintech juga dapat digunakan sebagai marketplace dalam jenis koperasi produksi ataupun koperasi jual beli. Fintech dapat memberikan income lain pada koperasi dari pembelian pulsa, token listrik, pembayaran PDM, dan lain sebagainya. Perkembangan Fintech sangat pesat di Indonesia. Fintech yang mengalami pertumbuhan paling pesat di Indonesia itu adalah yang seperti saya katakan tadi, yaitu peer-to-peer lending. Ada 3 startup peer-to-peer lending yang mendominasi pasar pembiayaan di Indonesia, yaitu Modalku, Investri, dan Amarta. Nah, latar belakang tingginya pertumbuhan startup peer-to-peer lending di Indonesia dikarenakan tingginya kebutuhan dana oleh masyarakat yang unbankable. Pemanfaatan fintech dalam koperasi memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Nah, peluang dari penerapan fintech dalam koperasi yaitu berupa perluasan pasar yang disasar oleh koperasi, yaitu sasaran terhadap masyarakat yang unbankable. Nah, di sisi lain penerapan fintech ini dalam koperasi juga memiliki tantangan tersendiri. Melihat struktur penduduk dan literasi Indonesia menjadikan fintech memiliki tantangan, di antaranya adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, rendahnya SDM dan rendahnya modal koperasi, serta rendahnya kapasitas jaringan internet yang memadai. Dan kata lain, belum meratanya jaringan internet di Indonesia. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu blockchain. Banyak definisinya secara garis besar, atau yang saya dapat itu, blockchain itu sistem yang mengatur dan mengelola data transaksi mata uang digital, yang mana pengelolaannya itu dikelola sendiri oleh pengguna dan sifat transaksinya itu terbuka. Jadi dapat dikatakan blockchain itu sistem pengelola dan mengatur data transaksi dari pengguna oleh pengguna sendiri. Blockchain adalah sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik di dalamnya yang bersifat kekal dan tidak dapat diubah. Definisi lain tentang blockchain adalah sistem pencatatan transaksi yang banyak database yang tersebar luas di banyak komputer yang masing-masing memuat catatan identikal. Dengan catatan transaksi yang terdesentralisasi ini, maka hampir tidak mungkin untuk diretas atau dirubah secara sepihak tanpa menguasai jumlah mayoritas dari semua database atau komputer tersebut. Next. Untuk selanjutnya itu cryptocurrency. Cryptocurrency di sini adalah mata uang digital yang dibangun menggunakan teknologi blockchain. Teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya, sehingga dapat setiap transaksi menjadi lebih transparan. Cryptocurrency juga menggunakan teknologi blockchain. Setiap data currency menggunakan teknologi blockchain, yang setiap data yang ada akan saling terhubung, di mana setiap data milik setiap orang berada dalam lingkungan pengguna sistem currency tersebut. Jadi kalau teman-teman bingung tentang apa itu blockchain cryptocurrency, lebih jelasnya itu bisa baca artikel di bawah itu ya. Linknya ada di situ. Terima kasih. Selanjutnya, monggo. Oke, makasih teman-teman. Sekian dari kami. Bila ada pertanyaan atau kurang pahamnya, bisa ditanyakan ke kelompok kami atau ke Pak Rizaldi langsung. Terima kasih.